Ketemu lagi kawanku dari Ilmu Alamiah Kakek. Kali ini kita berada di jalan transmigrasi. Artinya ini jalan yang menembus di tengah-tengah ladang sawit transmigrasi. Ini adalah jalan apa namanya ya? Jalan produksi ya. TPH. Nah, ini TPH deket sama pos jaga. TPH-nya di sini biasanya. Nah, inilah keadaan sawit plasma seperti ini ya. Enggak kalah ya kalau sawit kita dengan sawit plasma. Bedanya sawit plasma ini memang bibitnya itu unggul ya. Ini pelepah pendek katanya. Dan terbukti memang pelepahnya pendek-pendek, artinya tidak memanjang lah gitu. Dan tanamannya ini agak rapat ini. Beda dengan yang dulu ini. Mungkin 9 atau 8 nih ya, kira-kira begitu ya, 9 meter atau 8 meter atau 8 kali 9 atau 8 kali 8 gitu. Dan juga barisan ini ya, antara sawit satu dengan lain ini memang dia per segitiga dia. Nah, seperti ini dia, per segitiga dia. Nah, inilah perbedaannya. Kalau sawit kampung enggak seperti ini tanamannya. Kalau ini memang persegi tiga. Apa kalau orang Jawa bilang mata 5 gitulah ya. Jadi kalau sawit trans itu memang lengkap ininya, pupuknya dia lengkap. Tahap apa aja namanya kita nggak tahu. Kalau kita hanya pakai pupuk ini, kita pupuk pelepas sawit ini kita cincang, taruh di bawah batangnya ini. Kalau sawit kita pribadi, kalau mereka kan memang pakai pupuk pabrikan ya. Jadi kita nggak seperti itu. Jadi sawit kita andaikan pun kita nggak beli pupuk tetap aja dia berbuah. Tapi kalau sawit ini rutin wajib dipupuk. Karena apa? Karena memang di bawahnya ini kan nggak ada nutrisi, dia kosong, dia bersih, dia wajib dipupuk. Kalau punya kita pelepah yang dari sana itu ditumpuk di bawah batangnya sehingga dia menjadi nutrisi ya, ataupun menjadi pupuk organik kata orang modern. Kalau kita pupuk apa, pupuk sampah lah. Kalau ini kan bersih, ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita kan pelepah itu kita taruh di bawahnya sini keliling gitu, jadi nanti dia kalau membusuk pelepah itu akan menjadi pupuk organik yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan itu. Jadi dia, sawit ini akan membentuk akar serabut di dekatnya ini gitu. Jadi dia cepat pertumbuhannya sehingga di bawah ini dia menjadi sejuk karena tertutup oleh daun-daun pelepah itu di bawah ini gitu. Jadi perbedaannya kayak gitu ya, sawit kita pribadi sama sawit transmigrasi gitu. Karena sawit transmigrasi ini adalah pengolahan peremajaannya itu diolah oleh bapak angkat, katanya disebut bapak angkat, yaitu PTP ya, BUMN yang mengelolanya ini ya. Jadi kebersihannya pun terjaga. Juga pengelolaan jalannya ini mereka cukup maksimal. Cukup maksimal pengelolaan jalan agar pengangkutan hasil bumi itu, hasil buahnya itu tanpa hambatan itu. Jadi walaupun musim hujan seperti apapun ini nggak pernah becek ini, karena ada batu bercampur pasir. Kalau di Riau, di tempat kami disebut sertu, pasir campur batu. Itu untuk kelancaran pengangkutan gitulah sobat ya. Begitu. Mungkin di tempat-tempat lain juga sama lah. Kalau pengelolaannya itu pakai bapak angkat ya beginilah. Bagus dia. Beda dengan orang-orang kampung, namanya juga orang-orang kampung lah. Mereka memikirkan hal masing-masing. Namun baru-baru ini di
lingkungan kami udah dibentuk ya. Itu pun baru seminggu yang lalu pembentukannya, yaitu perawatan jalan. Perawatan jalan itu kami buat seperti ini, dan kami memakai aturan, yaitu yang punya tanah di dalam yang melalui jalan itu wajib membayar 50.000 per bulan untuk perawatan jalan. Dan itu dibuat organisasinya sedemikian rupa supaya nantinya tidak ada yang iri, tidak ada yang tidak ada yang nggak bayar gitu. Makanya dibentuklah organisasinya supaya teratur dan terawat terus jalannya. Itu kami tiru-tiru ini sekarang. Jalan jembatan yang saya upload kemarin itu kira-kira jalan yang menuju ke situ ada 3 km itulah yang kami rawat nantinya. Dan itu ada 27 orang yang ikut andil di situ yang merawatnya. Jadi kalau 29 ya, maaf ya. Katakanlah 30 orang, kalau 30 berarti 1,5 juta per bulan udah cukup lah. Untuk pasir dan batu di dalam 1 bulan itu bisa 1 truk gitu sobat. Oke, demikian dulu untuk postingan kali ini. Sampai jumpa lagi di esok hari.